Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Nina SPDI, Guru PAI SDN 2 Cibeti, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Sekolah kami berada di belakang pasar dan Kelurahan Cibeti. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video praktek P5, yaitu membuat eco engine. Kenapa saya membuat eco engine? Karena untuk membantu mengurangi limbah dapur dengan cara mengolahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Berikut videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk boleh. Silakan duduk. Ada yang perlu bantu Bunda? Biasa saya itu mau melaksanakan P5. Dengan temanya gaya hidup berkelanjutan, khususnya pemanfaatan sampah organik. Proyek P-nya membuat eco engine. Apakah atau rencana aksinya sudah dipersiapkan? Sudah, Pak. Seperti apa coba saya? Ya, seperti ini, Pak. Oh iya, bagus. Kalau gitu silakan masing-masing yang kerja aja. Ya, terima kasih, Pak. Berhasil. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah. Hai. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar P5. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo coba wali KM-nya memimpin doa ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul. Nah, pada hari siapa yang sudah hadir? Dan kenapa? Sakit. Nah, mudah-mudahan Mukmi sama Sahdan cepat sembuh ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, kita mau nyanyi dulu ya, nyanyi lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri.
pembelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, berkeroyokan mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Semuanya sudah hafal lagu profil pelajar Pancasila? Sudah? Bagus, pintar. Semuanya boleh duduk kembali. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu 1. Menanamkan nilai-nilai keimanan, rasa syukur dan akhlak mulia melalui tindakan yang ramah lingkungan. 2. Mendorong kerjasama, kolaborasi, dan koordinasi sosial dalam pengelolaan sampah. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dengan menciptakan karya-karya orisinal seperti eco-engine dan karya lainnya. Yang keempat, membentuk karakter pelajar rahmatan lil alamin melalui kebaikan, toleransi, dan inovasi. Yang kelima, menerapkan gaya hidup berkelanjutan untuk melestarikan alam. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Dimensi profil pelajar Pancasila dan profil pelajaran rahmatan lil alamin. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan dan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Yang kedua, bergotong royong. Yang ketiga, kreatif. Yang keempat, musyawarah atau syuro. Yang kelima, dinamis dan inovatif atau tathawur wa ibtikar. Pada pelaksanaan kali ini, apa itu eco-engine? Ada yang tahu? Eco-engine itu fermentasi sayuran dan buah-buahan. Nah, di sini lihat ya. Kita lihat video tentang sampah. Coba perhatikan ya. Kamu sedang apa, Dina? Mengapa kelihatan begitu? Iya, aku mau buang besar. Tapi kok sekarang sampah-sampahnya ada di mana? Tidak, Dina. Ayahmu di tempat-tempat baru. Ada kita dua di sana sampah. Memang apa bedanya setelah dipisahkan, deh? Ini namanya tempat sampah organik. Kalau yang ini namanya tempat sampah non organik. Oh, lalu Botol dan kantong plastik adalah sampah non organik karena sudah terbuat dalam tanah sehingga harus dipisahkan. berarti berpisah ini termasuk sampah organik, ya, deh? Betul sekali. Kamu bisa belajar ya, Dina. Ayo, teman-teman, kita bisa sampah. Kita bersama dulu supaya tanah tetap bersih dan bisa terhindar dari kuman. Itu mau dibawa kemana?
Lalu kaki berat itu melakukan kandung organik. Betul sekali. Plastik itu termasuk sampah non-organik. Bungkus makanan ringan dan plastik bekas minuman itu juga termasuk sampah non-organik. Bungkus bekas makanan ini termasuk sampah non-organik. Tetapi kalau bekas makanannya termasuk sampah organik. Kamu kenapa bisa? Bisa kerja aku sama tadi ternyata tapi Coba, ada bisa bantu ya? kenapa bisa ada tulisan di sini? Pasti ada yang membuat sampah sembarangan. Sabar ya Musa. Yang terjadi kamu cepat. Maafkan aku ya. Sebetulnya aku yang membuat tempat ini. Sebetulnya aku membuat tempat. Hanya saja tadi aku melemparnya begitu saja. Sehingga dari kali ini aku masuk dengan apa dulu. Kalau aku celakain, maafkan aku ya. Yang dia bilang tadi itu tentang sampah. Jadi sampah itu terbagi dalam dua. Yang pertama sampah apa? Organik, dan yang kedua sampah non-organik. Kalau sampah yang organik, sampah apa saja? Contohnya seperti kulit sayuran, terus sampah kulit buah-buahan. Nah, itu sampah yang bisa diurai di dalam sampah. Sedangkan contoh sampah non-organik adalah botol, terus ya, terus apa lagi? Itu tidak bisa diurai dalam tanah. Pada pembelajaran ini, lihat ya video tentang membuat ekoenzim. Apa itu ekoenzim? Ada yang tahu? Ekoenzim itu adalah solusi sederhana, murah, efektif untuk pengolahan limbah organik. Bisa dari sayuran, kulit buah-buahan. Nah, lihat videonya ya. Karena cairan ekoenzim bebas dari bahan kimia, jadi aman bagi manusia dan lingkungan. Hai kids, siapa yang di rumahnya memiliki sisa sampah bekas makanan atau kulit buah-buahan? Nah, sampah tersebut jangan langsung dibuang ya, karena bisa menjadi olahan kembali sebagai ekoenzim. Apa itu ekoenzim? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Memang sudah banyak orang yang memanfaatkan sampah organik sisa dapur selain untuk dijadikan pupuk kompos. Padahal jika diolah dan kita manfaatkan dengan baik, sampah dapur tersebut bisa bermanfaat banyak sekali loh. Salah satunya bisa bermanfaat menjadi ekoenzim. Ekoenzim merupakan cairan hasil fermentasi dari sampah dapur. Sampah dapur bisa berupa sisa sayuran, kulit buah-buahan, dan lainnya. Ekoenzim ini bahkan bermanfaat dalam mencegah pemanasan global, mengurangi efek rumah kaca, bermanfaat bagi tanaman dan kehidupan di laut, memudahkan pertumbuhan tanaman, mengobati tanah, dan membersihkan air yang tercemar. Karena cairan ekoenzim bebas dari bahan kimia, jadi aman bagi manusia dan lingkungan. Ekoenzim pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Rosulion Pompako.
yang merupakan terdiri dari asosiasi organik di cairan. Cara pembuatan. Dalam pembuatan seperti ini sangat mudah nih. Kita hanya membutuhkan sampah sisa makanan, bisa dari luar, cairan, dan buah yang ditempatkan dalam sebuah wadah atau berbentuk tong. Kemudian tambahkan air dan gula. Kita bisa menggunakan gula apa saja, seperti gula tebu atau gula merah. Setelah semua bahan dimasukkan, kita dapat mengaduknya hingga tercampur. Lalu, jika sudah tercampur, kita bisa membentuk wadah dengan rapat dan mendiamkannya hingga 3 bulan. Selama proses fermentasi, kita bisa sesekali membuka bentuk wadah untuk mengurangi gas di dalamnya. Ekoenzim yang berhasil akan memberi filament coklat tua yang dibutuhkan. Namun, jika cairan berwarna hitam, tambahkan lebih banyak gula untuk melanjutkan proses fermentasi. Amerika saja jika ada cacing dan serangga, karena akan terurai melalui proses tersebut. Jika sudah terfermentasi sempurna, maka kita dapat menyaring cairan pada wadah dan menggunakannya sesuai kebutuhan. Nah, itulah penjelasan ekoenzim berdasarkan beberapa sumber. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, Sekarang kita melihat video tentang apa? Ekoenzim. Bagaimana prakteknya? Bahannya apa saja? Ya, air gula, terus air sama sayuran atau kulit buah-buahan. Kita langsung praktekkan membuat ekoenzim. Bahan-bahannya di sini ada bahan sayuran, terus larutan gula. Caranya bagaimana? Nah, lihat ada air diisi seperempatnya. Terus ditambah larutan gula, lalu masukkan sayuran. Setelah itu diaduk-aduk lalu ditutup dengan rapat. Diamkan selama 3 bulan. Setelah 3 bulan baru larutan ekoenzim bisa digunakan. Coba praktikan. Ini untuk kelompok 1. Ini kelompok 2. Terus masukkan sayuran, ayo, sama setiap kelompoknya. Kelompok 3 sudah? Kalau sudah, larutan gulanya sudah dimasukkan, terus sayurannya sudah, lalu ditutup rapat seperti ini. Ditutup rapat. Ya, ditutup rapat. Kalau sudah ditutup rapat, nanti disimpan selama berapa bulan? 3 bulan. Nah, kalau sudah 3 bulan, nah boleh ya bisa dibuka sewaktu-waktu untuk oksigennya agar keluar ya. Kalau sudah 3 bulan, nah larutannya akan jadi seperti ini. Ini kegunaannya untuk apa? Bisa untuk mengepel lantai atau sebagai pupuk tanaman. Manfaatnya banyak ya ekoenzim ini. Kalian bisa membuatnya di rumah atau kepada orang tua, memberitahukan kepada orang tua tentang ekoenzim, boleh, bisa. Manfaatnya banyak. Ada yang tahu apa itu ekoenzim? Siapa yang tahu? Ekoenzim itu apa? Sahira? Ya.
Ya, ekoenzim itu adalah larutan fermentasi organik yang dibuat dari limbah dapur. Itu disebut gaya hidup berkelanjutan. Pola hidup yang berkelanjutan itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bisa untuk, tadi apa? Untuk apa? Mengepel lantai, terus membersihkan kaca jendela, bisa. Untuk apa lagi tadi? Sebagai kesimpulannya, ekoenzim itu adalah larutan fermentasi organik yang dibuat dari limbah dapur berupa kulit buah, sayuran, gula, molase, dan air. Proses pembuatannya itu sederhana, ramah lingkungan, dan memanfaatkan limbah organik yang biasanya terbuang percuma. Manfaatnya apa? Manfaat ekoenzim: 1. Mengurangi limbah organik di tempat pembuangan sampah. 2. Membersihkan udara dengan mengurangi polusi. Yang ketiga, sebagai pupuk cair alami yang meningkatkan kesuburan tanah. Yang keempat apa? Menghemat biaya pembersihan. Jadi kita tidak perlu mahal untuk membeli pupuk, cukup dengan larutan ekoenzim. Mungkin pada kesempatan kali ini belajar pada hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan. Apa yang kalian dapat pada pembelajaran hari ini? Bisa mengenal apa? Ekoenzim, kegunaannya ya, manfaatnya. Bisa membuat di rumah ya tentang larutan ekoenzim. Pada hari ini pembelajarannya dicukupkan sekian. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semuanya boleh pulang.